Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda sudah melihat tadi paket pengantar kami ya. Golkar bikin koalisi semakin gendut. Atau Fit, atau Golkar layaknya emas yang dikerubuni semut. Itu dia, saya mau langsung tanyakan itu. Saya penasaran deh loh, ada Bang Rey, ya kan, ini pengamat versus pengamat. Gitu. Nah, Bang Ege, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bapak sudah hadir, saya semua ya. Oke, tapi saya mau ke Bang Rey dulu ya. Bang Rey. Bang Ege dulu. Apa? Bang Rey apa Bang Ege? Nanti dulu, Bang Rey dulu baru Bang Ege ya. Oke, gantian, nanti semua dapat porsi. Oke, Bang Rey gini Bang Rey, ini kan Golkar partai politik pemenang pemilu kedua ya, kalau kita lihat pada pemilu 2019 kemarin. Itu kenapa sih dari sekian banyak partai politik, kenapa partai Golkar yang belakangan terakhir ini banyak disambangi, terutama koalisi perubahan loh, ya kan, Nasdem, kemudian PKS, terbaru ada PKB. Itu kenapa sih sebetulnya? Saya kira harus dilihat dari dua aspek ya. Aspek pertama adalah tanda kutip mulai mundurnya Nasdem sebagai fenomena. Kan sebelumnya Nasdem yang banyak dikunjungi oleh tokoh-tokoh partai politik, tapi setelah ada perseteruan dengan Pak Jokowi dan tidak dipungkiri itu ya? Ya tidak dipungkiri. Jadi wibawanya sedikit berkurang ya. Nah orang mencari epicentrum baru gitu. Tapi yang kedua adalah tidak solidnya koalisi antara Gerindra dengan PKB. Ini yang memang susah ya. Sehingga dengan begitu PKB kelihatan mulai agak jengah menunggu kepastian koalisi ini dengan Gerindra. Dan oleh karena itu ya sebelum segala sesuatu terjadi atau terlambat ya PKB membangun komunikasi dengan beberapa pihak. Salah satunya dengan Partai Golkar gitu. Nah efek dari inilah yang kita kelihatan seperti mulai mencari pola-pola baru. Jadi sebetulnya keep-nya solid menurut saya. Mereka tetap berada di dalam gitu ya. Ditambah ada PDI Perjuangan juga yang masih di luar. Tapi ada dua koalisi yang mulai agak goyang. Satu koalisi PKB dengan Gerindra, satunya adalah Kebangkitan Indonesia Raya ya? Kebangkitan Indonesia Raya, satunya adalah koalisi perubahan. Disebabkan itu tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi apa namanya, efek dari wibawa Surya Paloh atau Nasdem yang mulai agak turun pasca perseteruan mereka dengan Pak Jokowi. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya kalau gitu, kalau memang variabel itu yang kemudian menjadi pertimbangan, kenapa harus Golkar? Kan banyak sekali partai politik. Ya pertama Golkar kan ada di koalisi Indonesia Bersatu kan, besar itu gitu. Yang kedua dia juga sebagai partai juga besar gitu. Yang ketiga pengaruhnya kepada semua partai politik juga besar gitu. Yang ketiga menurut saya ada hubungannya juga dengan kala Nasdem datang berkunjung ke Golkar. Jadi itu seperti mengangkat ya. Yang keempat, yang tadi yang keempat nih. Ya yang keempat ya. Seperti mengangkat wibawa air Golkar gitu. Dan orang juga baca berarti Pak Jokowi memberi sign kepada Golkar untuk tampil ke depan gitu. Kenapa saya katakan begitu? Memberi sign atau justru ini akrobatik politik ini sesuai dengan arahan dan itu saya mengatakan tanda. Tanda itu bisa macam-macam ya. Tanda sama dengan arahan. Kalimat pendeknya ada tangan Pak Jokowi. Ada tangan Pak Jokowi. Iya, karena seperti saya kira di sini juga pernah saya sampaikan. Ini bukan pertemuan biasa, ini pertemuan luar biasa karena melibatkan setidaknya 3 menteri. Antara Nasdem dengan Golkar itu kan, 2 dari Golkar, 1 dari Nasdem. Itu artinya Pak Jokowi merestuinya. Bukannya sekedar mengetahui, tapi juga merestui pertemuan itu sehingga memberi izin kepada 3 menteri untuk absen pada hari yang sama untuk menghadiri pertemuan politik itu. Artinya apa itu? Saya mengatakan artinya Pak Jokowi memberi tanda bahwa sekarang Golkar yang sedang tanda kutip lah dimajukan oleh beliau gitu. Oleh karena itu ya dengan sendirinya ini kan teori madu aja, di mana ada madu di situ ada semut ya kan. Datanglah berkumpul lah ya. Dimulai dari apa namanya? Dimulai dari Nasdem, kemudian PKS dan terakhir ini adalah PKB gitu. Oke, Bang Ege. Ya, serupa tapi tidak sama? Ini tadi 4, sama-sama 4 lagi. Yang pertama, semakin banyak mereka bertemu, apalagi seberang-seberangan koalisi, semakin banyak persepsi yang bisa muncul. Iya, jujur. Jangan-jangan jadi tren sekarang. Malah saya bilang tuh, kasihan partai-partai yang belum sampai ke parlemen. Karena mereka nggak bisa saling kunjung gitu. Kalau saling kunjung juga nggak terlalu diliput oleh media gitu ya. Tapi buat Anda tetap semangat yang nggak sampai di parlemen walaupun nggak saling kunjung. Gitu. Yang kedua, menarik adalah apa yang disampaikan oleh Rai tadi. Kalau betul terjadi, artinya menteri itu sebelum ketemu-ketemu gini minta izin presiden loh. Pak Presiden, saya nanti nggak ikut sidang kabinet karena saya akan ketemu ke sana. Oh silakan. Pak Menteri silahkan gitu ya. Ini kalau itu betul, berarti yang ketiga tadi betul. 2 sudah sama saya bahwa epicentrumnya sekarang dari hasil pertemuan tertentu di istana. Jadi
Anda mungkin sementara tidak jadi epicentrum dulu, epicentrumnya pindah ke Golkar. Gitu ya. Karena kan Anda diminta tidak untuk yang itu gitu. Mungkin kalimatnya nggak setajam itulah gitu, tapi kurang lebih begitu ya. Nah, yang keempat ini kalau betul ini terjadi, maka tarik-menariknya sebetulnya bukan penggabungan menuju koalisi gendut atau koalisi gandut lah ya, nanti body shaming. Koalisi gajah, tetapi lebih pada tarik-menarik untuk punya akibat A, B, C. Yang A misalnya, yang satu akan mengatakan kalau Anda nggak cepet-cepet ke sana, saya ke sini loh. Ya kan? Ya. Sign. Iya dong, iya kan? Nah, dengan mengatakan ini kita belum pasti nih siapa presiden, siapa wakil presiden. Atau ada lagi sedangkan yang bersangkutan kan menohok banget, saya 1 atau 2 nih. Iya, sementara teori Fahri Hamzah itu teori bohir belum tuntas juga. Betul ya? Ya, itu salah satu faktor. Belum tuntas juga. Jadi kalau saya ke sini Logistik lah. bohir lah namanya. Teori bohir yang terkenal sekarang. Nah, itu dan yang lebih penting daripada itu, ketika tarik-menarik ini atau kunjung mengunjungi ini datang, kalimat-kalimatnya sih bagus-bagus loh. Yang terakhir ini Golkar ketika bertemu dengan PKB, kalimatnya kan bagus. Dua-duanya mengajak bergabung. Enggak seperti yang pertemuan antara Golkar dengan PKS. Satu arah ya. Yang pantun-pantun tapi satu arah. Iya, tapi nggak dibalas tuh. Iya, nggak dibalas waktu kita kabar petang di sini dibalas. Dibalas ya. Tapi maksud saya itu satu arah. Kalau ini mengatakan dua-duanya diajak, walaupun kemudian, nah yang C-nya, kalaupun ini betul-betul bergabung, Ray, pengalaman 4-4-4, nah, yaitu 2004, 2014 dan mungkin 2024, koalisi gajah itu belum tentu menang. Coba ingat 2004, 2014, 2024, utamanya 2014 tuh, yang besar koalisinya justru nggak menang. Bahkan kalau mau tambah satu lagi, 5 jadinya, jadi 5. Ketika ada permintaan-permintaan khusus di dalam koalisi gajah, dulu 2014 itu ada permintaan menteri senior kalau nggak salah gitu ya. Karena saking gajahnya. Ya kan, jadi ini kalau nanti di kutak-katik harus ada menteri senior. Nggak menang juga. Bahkan mau hati-hati, kotel efek. Ini yang kelompok gajah ini bertemu, saya yakin perhitungan saat ini mengatakan salah satunya akan hilang tuh dari parlemen. Karena ketika di riset, konstituennya bilang harus pilih yang satu lagi gitu. Ya, nanti pemirsa tahu lah siapa. Banyak sinyal ya penjelasannya. Karena saya bilang tadi, semakin dia menyeberang, ya Ray, semakin banyak persepsinya. Nah, berpikir keras kayaknya Bang Ray Rangkuti berpikir keras. Iya, karena bisa banyak varian makna kan. Apakah Golkar juga akan mau keluar dari KIP? Itu juga pertanyaan. Wow. Bisa juga dia membangun koalisi baru mungkin bersama dengan Nasdem plus juga dengan PKB. Potensi itu sangat mungkin terjadi selama mereka nggak menemukan calon wakil presiden gitu ya. Artinya karena yang sudah kita tahu fix kan PAN dengan P3 mendorong Erick Thohir. Itu agak fix. Meskipun mereka bukan calon presiden. Yang mereka tawarkan adalah calon wakil presiden. Sekarang P3 bukan Sandiaga Uno, sudah pindah. Siapanya? Enggak, lebih dominan sekarang kepada Erick Thohir kan. Udah pindah loh ini, udah pindah. Apalagi Sandiaga Uno sudah. Pindahnya kapan? Sandiaga Uno sendiri yang mundur kan sekarang. Sandiaga yang mundur kan. Dan lebih aktif lagi di partainya gitu lah ya. Seterusnya gitu. Jadi sekarang kandidatnya ke Erick Thohir sekarang lebih dominan kan. Nah, yang kuning ini kan? Yang kuning ini kan sekarang kan? Yang kuning karena mereka tetap masih mengatakan Airlangga sebagai calon presiden. Kalau itu digabungkan tentu saja nggak klop kan. Artinya harus ada calon presiden dari yang luar. Nah, oleh karena itulah bisa jadi Golkar sendiri sedang mencari ramuan. Apakah akan menggabungkan Anies dengan Airlangga plus dengan PKB macam-macam seterusnya. Tapi ini dimulai dari menurut saya pada tingkat tertentu karena tidak jelasnya juga ini koalisi Indonesia Raya ini gitu. Nah, tentu saja Prabowo bisa kita duga sangat tidak pede kalau terus dicalonkan bersama dengan Caimin kan. Jadi beliau tetap mencari peluang yang ditakutkan oleh PKB, mereka nunggu di sini, kawan udah kemana-mana. Jadi saling tunggu, saling kunci. Nah, tapi gini Bang, kalau tadi kan soal otak-atik koalisi ya kan. Tapi saya mau fokus dulu nih, sebenarnya ada kalimat menarik ini tadi Bang Rey, Bang Ege sudah sepakat menyampaikan hal sama. Kenapa kemudian Golkar ini banyak dikunjungi oleh partai politik karena atas arahan dari Pak Presiden kan gitu. Apa tujuannya Pak Presiden memberikan instruksi seperti itu? Itu dulu fokusnya. Pertama menurut saya tentu karena mengkerucutkan wibawa dari Nasdem dan juga Pak Surya Paloh kan.
Tapi saat yang bersamaan kan Pak Jokowi tidak bisa langsung ke PDI Perjuangan. Karena kita tahu PDI Perjuangan itu satu partai politik yang katakanlah jauh lebih kuat ininya gitu, pengaruh dan wibawanya. Oke, gitu. mengkerucutkan marwah Nasdem itu maksudnya tujuannya apa? Memang kenapa? saya agak beda nih istilahnya. Nah itu makanya, saya harus tanyakan dulu. Mengkerucutkan itu artinya makin begini jadi kan awalnya menggembosi besar, gitu maksudnya. ya kalau saya nggak mengatakan begitu, tapi mengkerucut itu kan memperkecil kan. Ya oke, apapun itulah, apapun Lagi itu dinamis lah, Iya. karena saking dinamisnya di dinamis. Nasdem. Dipersempit lah itu lah kan gitu. Enggak, Bukan. saking dinamis. Ini harus saya dibaca paham. dalam konteks perseteruan Pak Jokowi dengan Nasdem. Oke. Sebelumnya kan Nasdem yang jadi figur utamanya. Anda bisa bayangkan tuh hampir semua ketua partai politik datang berkunjung ke Surya Paloh. Dari Ibu Puan, dari Pak Prabowo ya, semuanya berkunjung. Nah, sekarang setelah ada perseteruan itu, pendulumnya dipindahkan oleh Pak Jokowi ke Golkar. Nah, betul pertanyaannya, mengapa milih Golkar? Pertama tentu karena ada hubungan yang kita sebut spesial dulu antara Pak Jokowi dengan Golkar, setidaknya sampai hari ini. Kita nggak tahu ke depan kan. Nah, yang kedua adalah kalau pendulum ini dipindahkan ke PDI Perjuangan sudah besar sendiri. Pada tingkat tertentu negosiasi PDI dengan Pak Jokowi juga belum tuntas soal katakanlah saingnya itu Ganjar Pranowo gitu. Sehingga didoronglah Golkar maju ke depan untuk kelihatan menjadi bagian dari skenario yang kita bangun itu. Kita itu artinya dengan Pak Jokowi kan sebelumnya. Nah nanti saya mau tanyakan ke Bang Egy. Dan tersedianya alasan. Ini agak penting tuh. Kalau dalam politik selalu tersedianya alasan. Ya, apa alasannya? Ya, Golkar. tahan dulu. Di segmen Tahan dulu. berikutnya. Ini kita Dikunci sudah dulu, ya. Bang. Ya, dikunci dulu ya. Kita akan kembali saat lagi pemirsa. Tetap bersama kami.